coba ya. Shalom. Shalom semuanya. Wah, ternyata wajah berseri-seri semuanya. Ada apakah gerangan? Ada sesuatu yang terbaik ya, terima kasih. Karena kita mau kerjaan apa sih? GCM ya. Katanya apa ya? Om, aku ngambilnya dari Dasar atas ya. kedewasaan Kristiani. Bahasa Indonesia kembali. Kita mau lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Karena kita percaya juga ya. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa segala percobaan yang ada di dunia ini bukan dalam percobaan biasa, tidak melewati kelebihan batas kekuatan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji, mau menaiki bersama Tuhan di dalam belajar kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan selalu ada. Pas ya, buat nanti kita pada rasa katakan, yuk kita menari bersama Tuhan di dalam belajar. Yuk kita menari bersama Tuhan di dalam kita
Boleh duduk? Mari kita angkat tanda kemenangan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Bunda Maria. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua penyertaan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru yang selalu Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih juga untuk penjagaan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus, kami boleh melakukan segala kegiatan kami, aktivitas kami Tuhan. Kami percaya Kau selalu ada bersama kami. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan. Terkadang kami benar-benar masih melupakan Engkau. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami senantiasa Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, Kau izinkan kami kembali untuk hadir di sini. Kami mau bersekutu dengan-Mu, kami mau mengenal Kau lebih dalam Tuhan. Kami mau bersyukur bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Dan ini Tuhan Yesus, melalui lidah bibir kami dan hati kami mau mengucapkan syukur ini Tuhan. Yes. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena
Puji Tuhan bersorak yang mulia, karena kemuliaan yang tinggi. Hanya Dia yang dipuji, disembah, dimuliakan dari dulu, sekarang sampai selamanya. Benar Tuhan Yesus, Kau adalah Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa. Segala perbuatan-Mu ajaib dan mulia. Sungguh tak ada kekurangan satu apapun Tuhan, bila kami selalu ada bersama Engkau. Bila kami selalu percaya, kami selalu setia dan taat kepada Engkau. Segala rencana dan kehendak-Mu telah yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah penjuru kami, Engkau adalah batu karang kami, Engkau adalah terang yang mulia Tuhan dalam hidup kami. Ini hati kami Tuhan. Sungguh kami mau menyatakan betapa baiknya Engkau, betapa kuasanya Engkau, betapa hebatnya Engkau Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, dan sungguh di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku lepas, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Benar Tuhan Yesus, kami mau terus memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, dan sungguh di kaki-Mu, ku merasakan kasih-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu,
boleh memberikan firman-firman-Mu Tuhan Yesus, kerinduan hati-Mu bagi kami semua. Biarlah melalui lidah bibirnya yang sudah Kau urapi Tuhan, beliau boleh memberikan yang terbaik Tuhan Yesus, sesuai isi firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk tenang, kami mau diam, mau mendengarkan setiap sabda. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Amin. Silakan. Selamat malam. Dia pernah ketemu saya. Salah saya belum. Baru sekali ini diundang ke sini. Dan ketika saya mau ditutup, wah bergaya dulu. Biasanya saya begini, sekarang begini deh. Gitu. Udah, oke, terima kasih. Nanti di-share ke saya ya fotonya. Saya baru pertama kali diundang ke sini dan begitu masuk saya sudah kaget, takut saya. WL-nya singernya udah kayak apa? Simorangkir bersaudara gitu kan. Sari Simorangkir dan bawa Simorangkir. Saya mesti ngomong apa ini nanti kalau begini. Baik, nama saya Yohanes. Saya seorang dokter. Saya seorang dokter umum. Lulus sudah puluhan tahun yang lalu. Gitu. Saya kerja di satu klinik sebenarnya. Tapi pekerjaan saya lebih banyak untuk mengantar-antar pasien. Jadi kalau ada pasien yang sakit, saya pernah bawa satu pasien dari rumah sakit Sentosa dibawa ke Singapura. Waktu itu dia operasi lutut, anak muda, seorang atlet, dia operasi lutut, terus tiba-tiba ginjalnya tidak berfungsi. Terus saya datang, saya bawa dia dan puji Tuhan pulih kembali setelah di Singapura. Mengenai ginjalnya tidak berfungsi dan tidak tahu untuk kenapa penyebabnya. Kerjaan saya seperti itu, jadi saya lebih sering untuk membawa pasien dari daerah ke Jakarta atau dari Jakarta ke Singapura atau kemana saja. Saya sudah menikah, anak saya satu. Istri saya satu, istri saya dokter, anak saya juga dokter, mantu saya bukan dokter, mantu saya kebetulan ahli gizi, jadi ya masih dekat-dekat lah ya, ahli gizi dengan dokter ya masih ini. Saya bergereja di Santo Yohanes Penginjil Blok B, ikut komunitas MS Inggris. Kalau bapak-bapak tahu Bapak Benyamin Ratu, nah itu dia yang terkenal, ini yang tidak terkenal gitu ya. Saya pikir perkenalan cukup, tidak ada yang lainnya, tidak ada pertanyaan kan? Saya ditugaskan untuk membawakan dasar kedewasaan Kristiani. Kata kedewasaan itu berasal dari suatu kondisi di mana orang menjadi dewasa. Pertanyaan saya, dewasa itu apa? Saya tanya yang paling depan. Yang paling dewasa. Suaminya yang mana ini? Oke, suaminya tadi dewasa sekali. Bisa bertanggung jawab. Bisa bertanggung jawab. Oke, suaminya setuju? Karena setuju itu apa? Dan mengambil keputusan. Berani mengambil keputusan. Setuju semuanya? Terus apalagi dewasa ini? Pasti bukan anaknya gitu. Saya pikir ini tadi ini suaminya, ini anak pertama, anak kedua.
Saya lihat lagi kok rasa-rasanya enggak. Dewasa sudah bisa mengambil keputusan sendiri, Pak. Sudah bisa ngambil keputusan sendiri. Ada kita punya term masing-masing dalam dewasa ya. Yang sudah punya anak angkat tangannya. Saya mau lihat. Yang belum punya anak, oh iya, karena masih menjadi anak-anak gitu ya. Yang jadi anak-anak dulu ada berapa orang yang jadi anak-anak? Yang masih sekolah, yang masih sekolah. 1, 2, 3. Kamu jadi anak kecil terus aja, jangan bertumbuh-tumbuh, jangan jadi dewasa, mau nggak? Lucu loh. Iya kayak gini ganteng lucu gitu, gak usah tumbuh-tumbuh gitu, tetap segini aja, mau nggak? Mamanya mau nggak? Anaknya tetap kecil gitu, gak bertumbuh-tumbuh, ya kan? Jadi ini kalau ada begitu namanya orang yang iya, benar nggak? Nggak tumbuh-tumbuh. Demikian juga dalam kehidupan Kristiani kita harus bertumbuh untuk menjadi dewasa. Karena nggak mungkin kita jadi anak kecil terus. Tidak mungkin kita menjadi seseorang yang tidak dewasa. Walaupun dewasa itu apa, nanti kita sama-sama bahas. Tetapi mau tidak mau kita harus melakukan suatu proses yang disebut pertumbuhan. Walaupun kadang-kadang yang namanya pertumbuhan itu tidak enak. Ini suami istri, ada anaknya. Anaknya di mana? Oh iya di rumah. Saya coba bertanya, proses menjadi dewasa itu enak atau tidak? Dan tidak. Enak dan tidak. Enaknya bisa kawin. Kalau belum dewasa kan nggak mungkin bisa kawin ya. Itu anak saya baru kawin kemarin. Bu Cincin mana ya? Waduh, lagi kawinin dia. Ada enaknya, ada tidaknya, betul? Tapi kalau dipikir-pikir, menjadi dewasa itu banyakkan enaknya atau banyakkan tidak enaknya? Banyak nggak enaknya. Kalau masih usia pernikahan berapa tahun? 20 tahun belum. 15 tahun belum juga. Sudah. Nah, 15 tahun itu sudah mulai ada enaknya dan ada tidak enaknya. Kalau udah makin lama, ternyata suami itu makin lama bukan makin menyenangkan, tapi makin menyebalkan. Itu lebih tadi ya. Bener loh, suami itu bener loh. Suami itu makin tua makin maunya nggak karu-karuan, betul ya Tante ya. Jadi banyak nggak enaknya ya Tante ya. Nah curcol jadinya. Terus istri-istri, tunggu dulu istri-istri. Makin lama itu bukannya makin banyak diem, tapi makin ini pernikahannya berapa tahun? Baru 12 tahun. Nanti makin itu. Ini loh gara-gara belum naruh toilet paper tisu WC itu loh. Itu bisa jadi suatu hal yang tidak menyenangkan gitu. Misalnya contoh di saya orang Jakarta, orang Bandung mah baik-baik. Semakin tua semakin rukun gitu. Saya maunya gulungannya itu keluarnya menghadap di luar gitu kan, supaya kalau narik gampang set kan gitu. Istri saya maunya itu menghadap ke dalam gitu kan. Jadi setiap kali saya mau ini saya pindahin dulu. Nanti habis itu dia dipindahin lagi ke sana gitu. Itu bagian menjadi dewasa dan rasanya kadang-kadang mau negur tapi ya udahlah gitu daripada ribut. Dan ternyata coba suami istri, ini suami istri banyak atau tidak banyak? Suami istri saling memandang dulu, saya mau lihat dulu. Suami istri saya memandang, ayo saya memandang. Ini yang akan kau temui seumur hidupmu sampai mau dipisahkan, ternyata kadang-kadang sangat menyebalkan. Tetapi perlu tidak Pak George, selamat malam, terima kasih sudah mengundang saya, beliau panutan saya. Pak George tak pernah kenal saya, siapa Yohanes? Tapi saya selalu kenal Pak George gitu.
ketua BPN kalau nggak dikenal, waduh saya yang kualat gitu kan. Saya mencincin, telat mau. Enggak, bercanda. Sampai mana dari saya sampai kaget gitu kan. Jadi menjadi dewasa itu walaupun tidak enak, tetap diperlukan. Kenapa? Karena panggilan seseorang itu adalah untuk menjadi dewasa. Nah, tepuk sebelah kanan, sebelah kirinya. Panggilan semua orang, proses hidup semua orang itu harus jadi dewasa. Kalau tidak, kamu menjadi idiot, ngecek terus gitu kan nggak lucu gitu kan ya. Demikian juga di dalam kedewasaan Kristiani, kita harus menjadi dewasa secara iman kekristenan. Goalnya apa sih? Goalnya cuma satu, menjadi seperti Kristus. Goalnya cuma itu. Jadi kita melalui satu proses supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Itu saja. Nah sekarang lihatlah pasanganmu masing-masing, lihatlah temanmu masing-masing, wajahnya udah seperti wajah Kristus, atau wajahnya seperti wajah hantu, atau wajahnya jangan-jangan seperti wajah Yudas gitu kan. Ternyata itu goalnya cuma itu. Lanjut, silakan. Next slide. Tadi saya tanya sama Bu Cincin, slide-nya cuma 4 bro. Iya 4, karena di dalam buku cuma selembar doang gitu. Saya suruh ngarang-ngarang cerita 40 menit, bingung juga saya. Tadi saya sudah bahas dewasa itu apa. Ternyata dewasa, arti kedewasaan atau dewasa secara Kristiani itu kita punya kehendak, kita punya kemauan, itu harus selaras dengan kehendak Allah dan rencana kasih Allah. Saya pengen tahu, apakah ada orang di sini yang menjadi Katolik supaya masuk neraka? Ini saya serius, Bu. Ibu masuk Katolik mau masuk neraka? Apakah ada? Enggak apa-apa, saya yang penting nggak usah pokoknya yang penting saya menjadi Katolik. Nanti yang penting saya sukses di dunia, nanti mati saya masuk neraka nggak apa-apa. Angkat tangannya. Enggak ada loh yang mau masuk surga. Mau sekarang? Juga tidak kan mau. Enggak, itu guyonan yang lama. Saya pakai guyonan yang baru. Tidak ada seorang pun yang mau masuk neraka, bukan? Semuanya mau masuk surga. Saya kasih tahu ya, di surga itu nggak enak, kita nggak bebas. Karena ada kan suatu ilustrasi di neraka kita bisa melakukan apa saja, gitu kan. Terus ternyata setelah dia masuk neraka dirubah terjadi ini, tahu kan? Itu ternyata itu cuma previewnya film gitu. Nggak, saya juga nggak pakai itu. Saya cuma mau tahu, saya kasih tahu di surga itu tidak enak. Kenapa? Karena tidak semua kemauan kita itu bisa terjadi. Kalau ada yang menjanjikan surga itu tempatnya 72 bidadari, Anda salah tempat ya. Nggak di sini gitu, nggak di sini. Di surganya kita tidak akan ada 72 bidadari. Nggak tahu kalau perempuan itu dapatnya apa ya? 72 malaikat gitu. Yang akan melayani hawa nafsu kita seumur hidup gitu. 72 bidadari satu malam, yang anak-anak tutup telinganya dulu. Satu malam bidadari A, B, C, A selama 2 bulan baru ketemu lagi itu yang ini. Enggak. Itu bukan surganya kita. Surganya kita itu kita bersama-sama dengan Allah. Saya nggak tanya siapa yang punya orang tua, ya. Siapa yang punya tante yang galak? Saya ingin tahu, angkat tangan. Tantemu galak ya. Siapa yang masih ingat punya waktu masih kecil, punya tante yang sangat disiplin, sangat galak gitu,
Pokoknya semuanya serba aturan gitu. Saya kemarin baru ketemu dengan saudara sepupu istri saya, terus ngomong-ngomong dia cerita, waduh, saya di rumah cici saya yang paling gede, saya ini udah tua ya, saya stres tau nggak? Kenapa stres? Kalau habis makan gitu, kan kita nyuci piring ya, terus piringnya itu nggak boleh ditumpuk. Jadi dari meja makan mau dibawa ke tempat cucian, piringnya harus satu-satu. Ditumpuk dia marah. Kenapa? Karena kalau ditumpuk yang bawahnya itu nanti jadi penuh lemak. Ada di sini kayak gitu. Jangan aneh-aneh ya ibu-ibu ya. Biasa-biasa aja. Kalaupun ini bilang sama ini ya, kalau bapak kalau ada istrimu yang aneh-aneh gitu bilang sama istrimu, itu gunanya sunlight tahu nggak? Untuk membersihkan noda yang membandel gitu. Dia stres gitu. Ya dia stres. Jadi tinggal sama orang seperti ini stres, betul nggak? Karena penuh aturan, betul nggak? Jangan pernah mengira engkau tinggal bersama Allah Bapa di surga tidak ada aturannya. Tapi enggak. Kita tinggal di dalam rumah Bapa yang ada di surga. Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah adalah Allah yang Maha Kasih. Tetapi Allah juga Allah yang punya segudang peraturan yang tidak boleh kita langgar. Nah, kalau Anda mau masuk surga tinggal bersama dengan Allah, ikutlah seminar kedewasaan, dasar kedewasaan Kristiani ini supaya bisa latihan. Oh, mau-maunya Allah itu seperti ini. Kehendaknya Allah itu seperti ini. Rencananya Allah itu seperti ini. Surga dan neraka itu pilihan bebas manusia, betul? Tetapi kalau kita tidak pernah latihan tinggal bersama dengan Allah, tadi saya gambarkan sesuatu yang ekstrim, tinggal dengan seseorang yang punya banyak peraturan. Tentu saja Allah tidak se-ekstrim itu, Allah penuh dengan cinta kasih. Tetapi kalau kita tidak pernah latihan untuk tinggal bersama Allah, itu tidak gampang. Karena itu kenapa orang Katolik mempunyai yang namanya, menurut saya salisi moratir yang kedua. Apa latihannya? Latihannya setelah kita mati cuma satu yang disebut api penyucian. Jadi api penyucian itu adalah latihan bagi kita yang pengen dekat dengan Allah, ternyata masih banyak hal-hal tertentu yang tidak sesuai dan selaras dengan mau-maunya Allah. Nah sekarang saya tanya, ini pertanyaan penting, dengar baik-baik. Siapa yang mau tinggal lama di api penyucian? Angkat tangan. Nggak ada juga, kan enak di api penyucian gitu. Nggak ada juga, maunya cepat-cepat gitu. Siapa yang mau cepat-cepat keluar dari api penyucian? Angkat tangan. Loh, nggak ada juga. Masih bingung ya. Siapa yang mau lama-lama tinggal di api penyucian nggak masuk surga? Angkat tangan. Nggak ada. Siapa yang mau cepat keluar dari api penyucian? Angkat tangan. Ini pasti takut saya tanya ini. Siapa yang mau, ya udah deh, masuk api penyucian nggak apa-apa, biasa-biasa aja, lama enggak, ini juga yang cukup gitu lah, kayak kredit mobil gitu, pokoknya 3 tahun gitu. Ada juga. Nggak ada juga, terus saya juga nggak jawab, ini jawabannya apa, saya bingung jadinya. Kita mau cepat-cepat keluar dari api penyucian, betul? Cuma 1, 2. Kita mau cepat-cepat keluar dari api penyucian, betul? Karena itu kita harus menjadi dewasa. Semakin kita serupa dengan Kristus, semakin cepat kita keluar dari api penyucian. Karena hanya Kristuslah satu-satunya dan bersama bundanya yang mengerti kehendak Bapa dan hidupnya selaras dengan rencana Allah. Sekarang tepuk kiri kanannya. Dewasa bro, dewasa sis. Gitu.
Baik, ciri-cirinya apa? Kalau nggak salah selama ini saya ngomong tentang ciri-cirinya. Silakan slide. Slide next. Nah, ada 3 ciri kedewasaan Kristiani. Yang menjadi pusat, yang menjadi prioritas bukan lagi diri kita sendiri, tetapi adalah Kristus. Kita tidak memprioritaskan diri kita sendiri, tapi prioritas paling utama dari kehidupan saya adalah Yesus. Artinya apa? Artinya kalau saya maunya menuju ke arah utara, Yesus suruh saya berbalik menuju ke arah selatan, saya harus balik menuju ke arah selatan. Jadi prioritas kita adalah Yesus. Bukan lagi diri kita, apalagi bukan lagi kemauan kita. Maunya kita kan muda foya-foya, tua kaya raya, nanti masuk surga. Kadang-kala maunya Tuhan Yesus nggak seperti itu. Jadi kita harus ikut, yang menjadi prioritas utama kita adalah Kristus. Dan kita mengikuti bimbingan dari Roh Kudus. Mau terus-menerus dibimbing oleh Roh Kudus. Itu ciri orang yang dewasa secara Kristiani. Anda mau contoh? Nggak mau contoh? Oke, ya, nggak mau contoh tadi. Mother Teresa dari Calcutta, Santa Teresa dari Calcutta, ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar dari tarekatnya, dia ikuti. Saya masih membaca ceritanya. Dia dalam perjalanan kereta api, pada saat itu dia mendengar suara Tuhan bahwa keluar engkau dari tarekatmu, pergilah ke India untuk menjadikan tarekat yang baru. Nggak gampang dan nggak enak dan barangkali tidak sesuai dengan kemauannya dia. Tapi dia tunduk, dia taat. Jadi yang jadi prioritas adalah Kristus. Suami istri nomor 2. Mohon maaf. Prioritas hidup kita adalah Kristus, itu yang nomor 1. Nomor 2 baru pasangan hidup masing-masing. Jangan diubah. Ketika diubah malah petaka terjadi. Hidupmu hanya ditentukan oleh cing-cing, kan nggak enak juga ya. Hidupmu hanya ditentukan oleh Yesus. Jadi itu yang pertama. Dan kita harus mau untuk terus senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus. Saya kasih kesaksian. Suatu kali saya dapat tawaran untuk sekolah. Saya pengennya menjadi ahli bedah. Untuk sekolah menjadi ahli bedah jantung. Wah, itu topnya gitu. Ahli bedah itu yang paling top itu ahli bedah jantung. Nomor 2 ahli bedah tumor. Saya pengen jadi ahli bedah jantung gitu kan, supaya bisa mutak-mutak jantungnya orang. Itu ada tawaran. Tawaran yang kedua, yang satu tentang brain, yang kedua tentang materi. Saya ditawarkan menjadi direktur medis satu perusahaan obat yang dari PMA, penanaman modal asing. Yang waktu itu mobilnya saja itu saya sudah boleh milih seri 3 atau seri 5. Anda tahu maksud saya? Ya nggak usah disebutin ya. Seri 3, seri 5 gitu. Bajai merah warnanya. Itu sudah tawar-tawaran gajinya, sudah dikasih tahu gajinya sekitar segini. Terus saya masih tinggal satu pertanyaan sebelum saya sign kontrak. Ini saya saat ini kerja di SOS, kerja kayak gini nih, yang tadi nganter-nganter pasien ini. Elek-elek saya bayarnya $. Terus kalau terbang ke luar negeri, doakan saya tanggal 15 mungkin akan ke Ceko ambil pasien, dan saya kasih tahu pasien saya berangkat dan pulang, mohon maaf naiknya bisnis kelas supaya saya bisa tidur, karena saya kadang-kala saya sudah keliling kemana-mana. Kalau Anda tahu apa yang saya lihat, bandara,
rumah sakit, bandara lagi. Saya nggak pernah jalan-jalan, saya udah keluar tapi nggak tahu itu namanya apa. Datang pagi hari, jam 5 pagi, jam 12 malam saya sudah balik. Karena kerjaan, kita mau tidak diperkirakan menginap. Capeknya nggak baik, makanya saya harus tidur di bisnis kelas. Saya berangkat bisnis kelas, pulangnya bisnis kelas. Lagi tawaran itu, tiba-tiba dong istri saya ngomong begini, saya 40 menit ya. Ini Anda dengerin cerita saya cuma 40 menit, nanti saya ditegur sama Pak John. Saya tiba-tiba istri saya ngomong begini, itu pilihannya nggak cuma dua, sekolah, ambil ilmu bedah, jadi medical director, duitnya banyak, fasilitas mewah. Ada pilihan yang ketiga, yaitu apa? Kamu tetap stay di perusahaan ini, aduh nggak enak. Tidak ada peningkatan karir, stay di sini berarti ya gaji saya tetap segitu, ya kan, terus ya masih pergi-pergi juga tapi nggak lagi ini gitu. Aduh itu nggak enak, saya nggak suka. Tetapi dalam hati kecil saya ada suara yang mengatakan ini yang aku mau. Saya mau pilih. Masalah saya tidak. Betul? Yang satu sukses secara karir, ilmu, yang satu sukses secara uang, tapi kadang-kala Tuhan mau kita tetap di sini. Kenapa? Supaya saya bisa diundang sama Bu Cici datang ke sini. Kalau saya nggak jadi, kalau saya jadi ahli bedah jantung, ya pasti waktu saya sibuk ya. Ahli bedah jantung itu dari pagi sampai malam kerjanya mau bedah. Pasti saya nggak bisa kelayakan kayak gini. Kalau saya menjadi direktur medis satu perusahaan itu, nah Ibu Cici undang saya tanya, kamu ngasih persembahan kasih berapa? Tetapi kadang-kala kita harus mau-maunya Tuhan. Jangan cuma pinter nyanyi, suka-sukamu Tuhan, beli yang itu, tangannya jempolnya gitu. Tidak cuma begitu, tetapi betul-betul mengarahkan seluruh kehidupan kita. Prioritas yang utama adalah Yesus dan bersedia dibimbing oleh Roh Kudus. Oke? Yang kedua, uang 50 juta. Istri. Saya tanya istri dulu. Istri angkat tangan, istri angkat tangan. Semua istri angkat tangan. Nah, saya tanya tak begini deh. Bu, kalau suamimu, ya ibu gitu, ibu, kalau suamimu memberikan uang 50 juta sebulan, 50 juta sebulan, hanya buat belanjanya ibu di luar dapur, di luar keperluan rumah tangga, seneng nggak? Seandainya, seneng nggak? Yang agak sedikit ini, seneng nggak kasih 50 juta? Cukup nggak 50 juta? Ibu-ibu saya tanya 50 juta cukup nggak sih? Tidak ya? Tidak cukup. Cukupnya berapa? Astaga. Ini 50 juta untuk dirinya sendiri loh, bukan untuk keperluan rumah tangga. Nggak cukup juga. Oh lebih dari cukup. Cukup nggak? Saya pernah ketemu seorang pasangan. Ya suaminya memang lumayan kaya, tetapi dikasih 50 juta tidak cukup, mintanya 150 juta. Terus ketika dikasih 150 juta, 3 bulan kemudian dia minta nambah lagi. Nggak pernah cukup. Karena dasar cukup dan tidak cukup itu bukan berasal dari apa yang kamu dapat, tetapi dasar atau tidak, dasar dari cukup atau tidak cukup itu adanya di poin nomor 2. Kita ini bersyukur apa enggak? Karena dia terus membandingkan dengan orang lain yang penghasilannya jauh lebih banyak. 50 juta nggak cukup, 150 juta nggak cukup, barangkali 500 juta juga tidak cukup. Satu bulan. Kalau kamu dapat 150 juta sebulan itu berarti 5 juta. Kalau 5 juta sehari, ya 5 juta sehari
mau makan apa, mau beli make up apa gitu ya. Yang thread segini 5 juta, thread segini 5 juta. Karena apa? Karena tidak dewasa secara rohani sehingga tidak bisa bersyukur. Seseorang yang dewasa secara rohani itu pasti lebih mudah bersyukur dan bersuka cita bukan karena dia mendapatkan apa-apa, tetapi sumber sukacita itu ada di dalam dirinya sendiri, yaitu karena dicintai oleh Yesus. Itu sumber sukacita kita. Anda kalau tahu yang namanya Santa Maria Goretti, sangat-sangat miskin. Sangat-sangat miskin. Sampai dia harus tinggal kos. Ini orang Italia tapi mengenal juga kata kos. Dan dia matinya karena mau diperkosa sama anak pemilik kos. Santa Maria Goretti. Jadi tusuk 16 tusukan karena dia menolak untuk diperkosa atau menolak untuk melakukan hubungan seksual karena dia tidak mau mengecewakan Yesus. Dan dia pernah mengatakan kepada mamanya, lebih baik saya mati dibandingkan saya harus mendukakan hatinya Yesus. Tidak punya apa-apa. Tapi sumber sukacita itu ada dalam dirinya sendiri yang merasa dikasihi oleh Yesus. Nah sekarang Anda lihat lagi wajah-wajah sukacita atau wajah-wajah asem. Nah sekarang silahkan lihat. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah terbuka, sengaja terbuka untuk proses pertumbuhan iman. Jadi kita akan setiap kali iman kita bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan selalu berkomitmen akan pertobatan. Tadi kita bilang bahwa pertumbuhan itu kadang-kadang tidak enak, ya kan? Maunya tumbuh itu yang enak semuanya ini. Tetapi saya tadi udah mempersiapkan ini, saya mau ngomong apa ya? Tiba-tiba saya lupa. Saya ingat saya ngomong apa. Saya kemarin ketemu dengan orang yang sangat kaya. Anda tahu orang-orang kaya di Indonesia ini bisa dihitung dengan jari ya. Yang kaya sekali masuknya yang sekitar konglomerat. Anda pernah tahu William Suryajaya? Siapa yang nggak tahu William Suryajaya? Angkat-angkat. Semua tahu William Suryajaya? Nggak tahu? Kamu nggak tahu? Mobilmu mereknya apa? Mobilnya papamu lah, gitu kan? Oh BYD ya, nggak pantas lah kalau William Suryajaya. Yang memasukkan Toyota itu William Suryajaya. Kalau Mitsubishi yang masukin dulu siapa? Nggak tahu juga. Karena nggak pakai BYD, nggak pakainya Mitsubishi, pakainya BYD gitu. Ada 3 importer mobil besar pada saat itu. Satu masukin Toyota, kedua dia masukin Mitsubishi, dan ketiga ini yang saya temui, anaknya yang saya temui. Dia memasukkan satu mobil merek yang dari Eropa, yang khusus mobil Eropa. Ya. Jadi Anda tidak bisa tahu kira-kira siapa orangnya. Sengaja saya samarkan merek. Yang pasti bukan BYD, karena BYD dari China. Dia ini mendirikan satu perusahaan dan perusahaan itu rugi. Dan ruginya itu ratusan M. Tetapi karena harta dari ini itu banyak sekali, penghasilannya dia juga M-an. Tetapi kalau dihitung-hitung itu rugi. Maksudnya ya masih untung lah, karena dia punya banyak tempat yang dipakai untuk ini dan dia punya pergudangan. Gudang itu satu gudang itu kontrak selama 3 bulan, bayarnya per bulan itu 10 M. Satu bulan. Ujungnya banyak banget. Tapi losing di bisnisnya itu juga M-an. Kenapa?
sekretarisnya ngomong sama saya, karena ini tipikal anak orang kaya, nggak pernah susah, ngeluarin duitnya gampang, percaya sama orang terlalu gampang, akibatnya banyak keputusan bisnis yang buruk yang dia buat, yang sebenarnya grogotin pasif income-nya dia. Berbeda sekali dengan bapaknya yang menghadapi kesulitan ketika mendirikan perusahaan ini, sehingga mereka menjadi kaya. Kadang-kala kita suka mengeluh dengan adanya masalah dalam hidup, tetapi sesungguhnya masalah dalam hidup itu membuat kita menjadi dewasa. Terpujilah Allah yang melatih tanganku untuk bersantai-santai. Tahu lagu itu nggak? Tahu lagu itu nggak? Nggak tahu ya. Saya keturunan siapa ya? Pak Jus tahu lagu itu? Nggak tahu juga. Waduh, Bu Cincin tahu lagu itu? Nggak tahu juga lagi. Ini udah tahu nih, jadi saya ini terpujilah Allah yang melatih tanganku untuk berperang. Terpujilah Allah. Itu kata-kata dari Daud, Mazmur Daud yang mengatakan dalam Mazmur, terpujilah Allah yang melatih tanganku untuk berperang. Anda tahu kenapa? Kenapa tentara Israel menjadi tentara yang sangat-sangat hebat? Karena mereka latihannya langsung menghadapi musuh-musuh yang Anda bayangkan satu negara paling kecil dikelilingi oleh seluruh orang-orang yang membenci negara itu. Apalagi dulu Iran itu mengatakan Israel itu tidak ada. Kami tidak pernah mengakui Iran itu sebagai suatu negara. Kami tidak pernah mengakui Israel sebagai suatu negara. Tidak ada itu negara Israel. Presidennya mengatakan seperti itu. Padahal PBB mengakui bahwa Israel adalah suatu negara. Anda tahu, tadi saya cerita sama Pak Budi yang jemput saya tadi jemput Pak Budi, saya juga khawatir. Gitu kan. Ini jangan-jangan Pak Budi turunannya Pak Budi yang pewarta yang hebat itu dari kami. Saya takut banget saya gitu kan. Baik kalau nanti dia bermasmur sebagai Pak Budi, aduh pingsan ya. Langsung terbang, untungnya enggak. Gitu. Saya tadi cerita sama Pak Budi. Anda tahu ketika Israel perang barusan ini, ada 8 jenderal yang mati dibom dan puluhan lagi tentara-tentara, maksudnya pejabat-pejabat tinggi intelijen itu yang mati dibom di rumahnya, dan yang mati hanya dia, anaknya dan keluarganya yang ikut. Anda tahu nggak? Anda tahu kan? Makanya kadang-kadang ini belajar di perang. itu bisa tepat. Yang dibunuh itu hanya jenderalnya saja, keluarganya tidak ikut, hanya di rumahnya pada saat yang bersamaan serentak, satu hari habis semua. Jadi sekarang Iran itu lumpuh karena komando-komando tertingginya itu. Hanya gara-gara ada satu anggota Mossad yang sudah sedemikian terlatih, dia menyamar sebagai seseorang Arab yang berpindah dari Islam Sunni menjadi Islam Syiah. Terus dia ketemu dengan jenderal-jenderal itu. Terus pada saat dia diundang, dia foto-foto, selfie, dan ada kelihatan fotonya dia tersenyum, dan dia ternyata mata-mata Israel yang disebut Musa. Nggak tahu lah. Terus ketika dilihat, jangan-jangan orang ini yang membocorkan rahasia tempat tinggalnya itu. Orangnya udah nggak ada, udah balik ke Israel. Dan saat ini disembunyikan sama tentara Israel. Ada yang mau tahu ceritanya nanti DM saya kasih tahu itu artikelnya. Hebatnya itu. Kenapa bisa begitu? Karena latihan terus setiap hari. Latihannya apa? Tentu saja latihannya dengan masalah. Mossad kalau salah gitu ya, salah melatih karena dia latihannya itu di negara musuh secara langsung, ya udah tangkap mati. Tetapi kalau dia berhasil menjadi sangat luar biasa. Sekarang kasih tepuk sebelah kanannya, terutama yang ngantuk, gitu ya. Tepuk sebelah kanannya, sebelah kirinya. Jangan mengeluh dengan masalah, karena itu latihan untuk membuat kamu menjadi hebat. Itu namanya proses
proses pertumbuhan iman dan komitmen pertobatan terus-menerus yang melatih kita untuk menjadi hebat. Kita mau menjadi hebat, bukan? Yang slide terakhir. Silakan Pak. Jangan terpesona sama saya. Apa yang Anda akan ikuti itu nanti menjadi dasar-dasar supaya Anda menjadi hebat. Dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu menjadi satu dasar kehidupan Kristiani. Kalau saya boleh mengatakan dengan bahasa saya, itu adalah cara dan upaya kita untuk menjadi dasar, untuk menjadi dewasa. Yaitu satu, mencintai Allah. Kedua, setelah kita bisa tahu mencintai Allah, kita akan diajarkan mencintai manusia. Dan yang ketiga, kita akan diajarkan untuk iman dulu, apa itu iman. Dan yang keempat, itu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan, mengetahui ini bimbingan Allah. Nah, itu untuk kita belajar supaya kita menjadi dewasa secara rohani. Kapan dewasanya? Kapan usia nggak akan selesai sampai Yesus datang menjemput kita. Kita belajar terus-menerus bagaimana cara mengasihi Allah, bagaimana cara kita mengasihi manusia, terutama suamimu dan istrimu yang menyebalkan, yang cerewet, yang bukan main tadi itu, ya kan? Bagaimana mengasihi mertuamu yang nyebelin itu, yang menyakitkan hati, gitu kan? Itu adalah cara untuk menjadi dewasa secara Kristen. Baru kita belajar tentang apa itu iman. Akan dijelaskan nanti dengan pengajar-pengajar yang lain. Yang terakhir, yang paling penting adalah, bukan paling penting ya, termasuk sangat penting supaya kau tidak salah melangkah, itu adalah mendengarkan bimbingan Allah. Bagaimana dalam hidup ini kita bisa mengambil keputusan yang benar dengan bimbingan Allah. Yang kedua adalah tantangannya. Ternyata untuk menjadi dewasa kita perlu tantangan. Tantangan yang pertama adalah dunia dan permasalahan dunia dan persekutuan Kristiani. Itu nanti akan dijelaskan apa itu persekutuan Kristiani, apa itu pandangan dunia. Pandangan dunia, kalau akutis itu menderita kasihan, betul kan? Itu pandangan dunia, masih muda sudah mati, matinya karena kanker. Berarti ini orang yang tidak baik, itu pandangan dunia, ini contoh. Tetapi ternyata pandangan dari gereja, pandangan dari Katolik, pandangan dari iman kita, dia adalah seorang santo. Ya, ada banyak cerita, kemarin saya baru mendengarkan homili, ada cerita bagaimana seseorang berdoa melalui dia, seorang anak yang jatuh, terus pendarahan otak, dan berdoa melalui Santo Carlo Acutis dan disembuhkan. Makanya September ini, ada mau leader sama saya September? Itu pas ini loh, waktu saya ini promosi. Dan saya tahu leader tidak pada saat September ketika Carlo Acutis beatifikasi menjadi seorang santo. Dia kan sudah beato ya. Nah, sekarang kan dikanonisasi menjadi seorang santo. Karena ada banyak mujizat yang terjadi. Minimal kemarin itu mujizat yang saya dengar ada 3 yang sudah terjadi. Doa bersama dengan Santo Carlo Acutis, seorang anak muda. Terus mengatasi kedagingan. Kita maunya balas, kita maunya tidak mengampuni, kita maunya kalau disakiti itu enak aja menyakiti. Dia nggak tahu siapa gua, siapa saya. Nah, kamu aja bingung siapa aku, apalagi kamu nanya sama dia. Kamu tahu nggak sih saya siapa? Dan kamu sendiri nggak tahu kamu siapa gitu. Tapi itu mengatasi kedagingan. Terus mengatasi perbuatan salah. Di sini diajarkan sebenarnya perbuatan salah itu sama dengan dosa. Tapi bagaimana kita mengatasi perbuatan salah? Karena konteksnya lebih besar. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengatasi karya roh jahat dalam diri kita. Roh jahat selalu ada selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasi hal itu? Itu 4 sebentar selanjutnya. Jadi
8 topik ini begitu pentingnya untuk menjadikan Anda hebat, menjadikan Anda dewasa secara Kristiani, berlatih terus-menerus dengan cara dan langkah yang benar. Saya dulu belajar kungfu waktu masih kecil, tapi nggak bisa kungfu saya. Latihannya itu membosankan. Belajar kuda-kuda 1, 2, 3, gitu kan. Gitu. Tapi itu harus dilatih selama bulanan, tahunan supaya ketika dibutuhkan latihan itu menjadi berguna. Nah, demikian juga seminar kedewasaan, dasar kedewasaan Kristiani ini bukan setelah itu seminar nanti Anda menjadi hebat, tidak. Tetapi setelah kita mengikuti seminar ini, kita berkomitmen untuk terus-menerus belajar melaksanakannya supaya kita bisa menjadi hebat. Saya selesai. Udah 40 menit ini, ya kan? Gak terasa, tapi saya sudah selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mari kita berdoa. La 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 la. Ya, singkat aja anggota itu. Itu lagu tadi loh. Oh, Sari Simorangkir loh tadi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ya, kasih yang lebihmu ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sudah dapat nadanya saya? Ya, ditanya sudah. Dan ku boleh nggak usah pakai beat dulu nggak ya? Ketinggian dari itu, turunin sedikit. Dari gitarnya pas itu. Buka mataku dan lihat wajahmu. Boleh nggak usah pakai beat dulu nggak? Ku terpaku bila lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Boleh turunin lagi? Satu kali. Semua yang
Ternyata suara saya udah sekali. Kecewa saya. Semua yang baik dalam hidupmu, itulah karyamu. Kau beri keselamatan yang penuh, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapak Ibu, bolehkah Anda tidak usah ikut bernyanyi? Saya minta singer membantu saya. Kalau masih sempat, ini nadanya agak kerendahan buat saya. Ini A ya. Kalau bisa B. Bapak Ibu tidak usah ikut bernyanyi, tetapi Anda dalam posisi berdoa, kosongkan pangkuanmu, santai saja. Lagu ini mencerminkan tekad kita untuk terus-menerus diperbarui di dalam pengenalan akan Tuhan. Lagu ini mengajarkan kepada saya bahwa saya ingin mengenal Engkau. Dan setelah kita mengenal Engkau, kita akan belajar untuk mengikuti Dia dengan sepenuh hati melalui seminar dasar kedewasaan Kristiani, supaya kita bisa diubah. Jadi Anda bayangkan saja pengajaran yang barusan saya terangkan, singkat, ada banyak cerita juga tadi, ada banyak bercanda, tapi biarlah Anda boleh berdialog dengan Tuhan sementara saya dan para pemuji menyanyikan lagu ini. Ya, boleh? Boleh tutup matanya? Silakan Anda berdialog dengan Tuhan. Bolehkah saya meminta Bapak Ibu untuk mengingat-ingat kembali betapa engkau sungguh dicintai oleh Tuhan secara luar biasa. Bayangkan saat ini engkau bangun tidur dan engkau merasakan Allah mencintai luar biasa dan Allah memberikan engkau hari yang baru. Bolehkah saya meminta Anda untuk mengingat-ingat bahwa segala sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidupmu itu karena karyanya Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini engkau mengalami masalah, sekalipun saat ini engkau merasa tidak dicintai, sekalipun saat ini engkau mengalami suatu permasalahan hubungan relasi di dalam keluarga, tapi bolehkah saya mengajak engkau malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, mengenang akan betapa Yesus mencintaimu dan Yesus mencucurkan darahnya buat seseorang. Dan malam hari ini Dia bertanya, sebagaimana Dia bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mencintai aku melebihi semuanya ini? Bolehkah engkau membayangkan engkau ditanya oleh Yesus yang saat ini berdiri di hadapanmu dan Dia sedang bertanya,
semuanya. Dan bolehkah engkau menjawab secara pribadi? Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah hargamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyerahmu. Kalau lirik lagu ini sungguh-sungguh merupakan suatu doa bagimu. Tuhan, aku ingin mengenal Engkau lebih dalam. Aku ingin menjadi penyembahmu malam hari ini dan malam-malam seterusnya. Meskipun hidupku susah, aku tetap mau setia kepadamu. Meskipun aku belum mendapatkan seluruh janjimu, aku mau setia kepadamu. Kalau engkau mau sungguh-sungguh seperti itu, taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu di atas. Kau usah tinggi-tinggi. Dan kau nyanyikan lagu ini bersama-sama malam hari ini untuk menjadi doa. Bila buka matamu dan lihat wajahmu, bolehkah saya minta teman-teman pewarta, teman-teman doa menyentuh setiap anak-anak Tuhan. Pak George, hidupku teman pendoa yang lain, teman pewarta yang lain, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri
terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih kami boleh merasakan suasana surga pada malam hari ini. Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya di dalam hati setiap anak-anakmu, memberikan mereka kekuatan bahwa you are in control. Sekalipun kami mengalami berbagai masalah, Engkau tetap pegang kendali, ya Allah. Dan kami mengucap syukur malam hari ini. Kami mengambil komitmen untuk mau menjadi dewasa, mau diproses untuk menjadi dewasa, sehingga kami boleh semakin dewasa, semakin serupa dengan Sang Putra. Ini kerinduan kami mengambil komitmen, dan biarlah Engkau menguatkan kami, ya Allah Kudus. Bunda Maria, Bunda Gereja, ketika Engkau melihat bahwa segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang Engkau bayangkan, tetapi sesungguhnya itu, ya Bunda, ketika dalam Via Dolorosa, Bunda, Engkau teringat pasti dengan perkataan dari Simeon, sebilah pedang akan menembus dirimu. Tetapi Bunda, kami juga belajar dari tradisi Mater Dolorosa Ora Pro Nobis. Engkau ibu yang sedang menderita, bahkan saat itu berdoa bagi kami, ya Bunda. Karena itu sertailah putra putrimu malam hari ini, doakanlah kami senantiasa, ya Bunda, supaya meskipun barangkali sang putra anakmu itu mengatakan waktuku belum tiba, tapi karena permohonanmu, ya Bunda, permasalahan kami, kehidupan kami boleh segera diselesaikan dengan mujizat dari putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai dan juga kita mendoakan kita semua. Amin. Terima kasih untuk acara persekutuan doa malam ini dan untuk firman yang baru saja kami dengar. Semoga kami terus bertumbuh dan menjadi dewasa dengan lebih mengenalkan Kristus dan setia mengikuti bimbingan Roh Kudus selaras dengan kehendak dan rencana kasih Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi Dr. Yohanes yang telah membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya berkati dan senantiasa tercurah untuk Dr. Yohanes beserta seluruh keluarganya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik serta kelancaran dalam setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan, sehingga setiap hal yang beliau lakukan sungguh untuk memuliakan nama-Mu dan semakin banyak orang yang diberkati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar menjadi negara yang adil dan makmur, aman dan sejahtera. Juga bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran serta seluruh jajaran kabinetnya. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengurapi mereka. Anugerahkanlah kesehatan, hikmat kebijaksanaan, kejujuran dan kekuatan kepada mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan dan mengambil keputusan penting bagi bangsa ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami,
Bapak, kami mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Bogat, Pastor Maman, Pastor Hendra, dan Pastor Awo, Pastor Vicky, serta para imam lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka. Murnikan pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya dan membawa umatmu agar semakin mengasihi Engkau sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga mau berdoa bagi kami semua yang hadir dalam PD malam ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu denganmu, untuk memuji dan memuliakanmu dan melayani serta mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Tuhan untuk tinggal dalam hati kami dan menghayatinya dengan setia dan tulus. Marilah kita mohon. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima darimu. Saat ini ya Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk persekutuan doa kami, agar dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan PD dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan. Marilah kita mohon. Terima kasih Bapa. Semoga semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memberikan yang terbaik persembahan kita dari kemuliaan Tuhan. Jangan lupa yang pakai apa namanya? Ya, curious Pak. Berapa digit? Pak Oscar? Sebanyak-banyaknya. Yuk kita bernyanyi buat Tuhan juga. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup PD malam ini ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Tapi sebelumnya jika kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yohanes, boleh kasih tepuk tangan. Luar biasa dokter, kita boleh kembali diingatkan menjadi dewasa secara rohani itu suatu kewajiban.
Dan namanya mau jadi dewasa, siap diproses dengan masalah. Namanya hidup, di dalamnya pasti ada masalah. Kalau di dalamnya ada gula merah, kita kelompok. Oke, terima kasih Dr. Yohanes. Semoga boleh memberikan inspirasi dan semangat bagi kita semua untuk terus diproses di dalam Tuhan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas di pujian. Terima kasih tim musik dari PA Laurentius. Hari ini kita kedatangan tamu dari PA Laurentius. Terima kasih Bapak-Bapak yang luar biasa sudah membantu PA Laurentius untuk memuji Tuhan. Terima kasih juga tim doa, tim ngomong tamu, tim registrasi, tim konsumsi, tim multimedia, semuanya luar biasa, terus bersemangat di dalam Tuhan. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh umat yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kami tunggu kehadirannya di acara seminar BCM. Apa itu BCM? Oke. Pengumuman yang pertama, Bapak Ibu, tadi kita sudah dengar, menjadi dewasa itu adalah suatu kewajiban. Karena itu saya juga yakin Bapak Ibu yang hadir di sini pasti rindu untuk semakin mengenal Kristus. Betul Bapak Ibu? Semakin bersemangat untuk diproses di dalam Roh Kudus. Setuju Bapak Ibu? Yang mengangguk dan tidak setuju, ayo daftar. Selasa besok kita akan mulai seminar dasar kehidupan Kristiani, seminar Basic Christian Maturity dengan tema besarnya Level Up. Kita semua pasti mau naik kelas, kita semua mau semakin serupa dengan Kristus. Karena itu tidak ada pilihan lain selain mengikuti seminar BCM yang akan dimulai pada hari Selasa tanggal 15 Juli. Waktunya jangan salah 6.30 malam, 6.30 sore, 18.30 sore kita akan mulai seminar BCM dengan tema yang pertama adalah Heart Upgrade, mencintai Allah dengan segenap hati. Kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengasihi Allah dengan segenap hati. Bapak Ibu yang belum daftar, jangan kecil hati, nanti hubungi Cilisti, kita bisa langsung daftar hari ini juga. Ditunggu kehadirannya minggu depan. Selanjutnya, Bapak Ibu juga kita semakin dirindukan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu semua diundang untuk mengikuti doa koronka kerahiman ilahi yang diadakan setiap hari via Zoom secara online jam 2.45 sore dari aplikasi Zoom. Boleh catat meeting ID dan juga passwordnya. Semua umat diundang hadir. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin memiliki permohonan intensi atau ada pergumulan dan permasalahan, kami tim doa dari PTP Kakak Laurentius membuka untuk pelayanan doa, bisa menghubungi saudari Linda maupun Nova. Dicatat nomor telepon. Selanjutnya, BLK, BPK PKK Pusman Bandung mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti sebuah seminar yang luar biasa juga, lanjutan dari camp. Kita sudah belajar bahwa kita diutus menjadi saksi-saksinya Allah, maka kali ini kita dibekali bagaimana kita untuk semakin mengenal Tuhan, bagaimana kita semakin mengasihi dan melayani sesama. Ayo ikutlah BLK, harinya pas, yaitu hari Rabu dan hari Sabtu, tidak bentrok dengan jadwal pendek kita. Jadi Selasa syafaat, Rabu BLK, Kamis PDK KW, sebuah hal yang kudus semua. Ini diadakan secara online via Zoom, jadi Bapak Ibu semua bisa ikutan di mana saja dan kapanpun bisa ikutan. Nanti ditutup dengan retret penutupan di tanggal 11 sampai 12 Oktober di Bumi Siri Asi. Ada biaya pendaftarannya sebesar 150.000. Yuk buruan untuk di-scan. Lanjut. Katolik yang nah ini Bapak Ibu yang mungkin punya anak, cucu, keponakan yang masih berusia 18 sampai 35 tahun, laki-laki dan belum menikah, boleh segera didaftarkan karena akan ada camp yang akan diadakan pada tanggal 18 sampai 20 Juli di Wisma Shalom. Yang berminat atau ingin tahu lebih lanjut bisa menghubungi William atau Foto. Selanjutnya, nah tadi laki-lakinya, sekarang perempuannya. Untuk wanita-wanita muda yang masih gadis seperti ini ya,
Katolik yang ringan kelima diadakan pada tanggal 22 sampai 24 Agustus di Wisma Shalom. Biayanya 1 juta, betul ya? Untuk usia 18 sampai 35 tahun dan belum menikah. Jika ada cucu, anak ataupun keponakan, ayo didaftarkan segera. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi saudari sini. Terima kasih. Selanjutnya, nah, the marriage course experience. Nah, katanya kalau sudah menikah lama tuh hubungannya suka kurang lagi api-api romantisnya, kurang hangat lagi katanya. Saya sih nggak tahu, belum menikah, belum lebih dari 1 tahun soalnya, jadi belum tahu. Katanya api-apinya kadang-kadang sudah mulai redup. Nah, BPKP Bandung membuka kesempatan untuk menyalakan lagi api romantisnya biar makin hangat, biar makin romantis seperti Cindy dan Tommy gitu. Biayanya cukup murah, hanya 1.950.000 per pasangan, nggak nyampe 2 juta, cuma 1.950.000. Bisa makan gratis ya, makan malam gratis ya di sejumlah kafe-kafe yang ternama di Bandung, dan juga pastinya akan semakin hangat sebagai pasangan suami istri. Jangan tunda-tunda lagi, ayo segera daftarkan. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi bapak-bapak yang ada di sini. Ada Kotomi, Kotedi, ada Cisindi. Keterangan lebih lanjut bisa hubungi mereka. Next, habis pengumumannya sekian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sebelum kita berpisah satu sama lain. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang berkata di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kadang Engkau memberikan permasalahan terjadi sehingga kami boleh menyelesaikan menuju kedewasaan iman kami. Saat ini kami telah usai. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Berkati kami dalam perjalanan agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing, berkumpul dengan keluarga kami tidak kurang suatu apapun. Engkau juga akan mengumpulkan kami kembali hari Kamis yang akan datang untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Hanya Engkau kami puji sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita berpisah, saya mengundang sekali lagi untuk kita bangkit berdiri. Siapa yang percaya bahwa kita itu punya Tuhan Yesus yang terbaik? Boleh angkat. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Yesus yang paling dahsyat? Amin. Kalau kita punya Tuhan Yesus Allah Bapa yang berkuasa, Dia sahabat yang terbaik. Dia ada di saat suka maupun duka. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, segala pergumulan, segala permasalahan, itu biarkan terjadi, biar kita bisa terus beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Kau sahabat kami yang terbaik, mungkin kau anak-anakmu yang terkasih, Allah berpuji Engkau, Allah berpuji Engkau, karena Kau adalah Allah yang penuh kasih.